Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Surur, NIM 1965013 dari kelas Alpro 2A. Ya, untuk tugas 6 di sini saya akan menjelaskan source code saya, yaitu yang pertama saya menggunakan import Java Until Ray untuk mengurutkan data. Terus import Until Scanner ini untuk mengedit outputnya supaya saya bisa mengetiknya di sana nanti di outputnya. Terus yang selanjutnya sistem outprint-nya itu berfungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam yang ada pada dalam kurung ini. Terus ada new scanner untuk mengetikkan data. Di sini juga ada string input sama dengan scan next line. Next line ini berfungsi jika memenuhi unsur dari split tersebut, yaitu saya memberikan sebuah rumus yang berfungsi supaya menjadikan dua huruf. Di sini ada integer data, new input, integer panjang data, input.length. Di sini juga ada perulangan, integer i sama dengan 0. Terus ada data yang awalnya string diparse in-kan untuk dirubah menjadi integer. Di sini ada integer panjang sama dengan panjang data. Di sini string GG ini inisialisasi dari ganjil dan genap. Jika data panjang modulo 2 sama dengan 0, maka genap, dan jika tidak maka ganjil. Di sini untuk menampilkan jumlah data, yaitu panjang data ditampilkan ada berapa, dan juga ditentukan ganjil genapnya, apakah data itu ganjil atau genap. Integer sigma di sini untuk menentukan sigma data atau total data. Di sini ada perulangan, sigma plus sama dengan data i adalah nilai sigma sama dengan data i. Di sini untuk menampilkan data i, terus menampilkan /b/n sama dengan plus sigma atau menampilkan data sigmanya. /b di sini untuk backspace dan /n untuk enter. Di sini ada variabel double main. Karena mengapa menggunakan double? Karena hasilnya akan ada komanya, bisa tidak, bisa ada. Main di sini adalah atau biasa disebut dengan rata-rata dari sebuah data. Untuk menentukan nilai min-nya di sini yaitu menggunakan data sigma dibagi dengan data panjang, maka akan menjadi min-nya atau rata-ratanya. Di sini untuk baris selanjutnya untuk menampilkan sorting data untuk mengurutkan. Di sini terus perulangan di sini untuk menampilkan data yang belum diurutkan. Kita menggunakan resort atau resorting, menggunakan fungsi dari sorting array untuk mengurutkan data. Dan for di sini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah diurutkan, sistem outprint-nya. Terus median atau mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah yaitu dengan data panjang dibagi dengan 2. Jika panjang modulo 2 sama dengan 0, maka kata lainnya adalah genap. Jika genap yaitu mediannya adalah data tengah ditambah dengan data tengah dikurangi 1 dibagi 2. Maka akan ditampilkan mediannya. Jika tidak atau bisa disebut dengan ganjil, maka akan langsung keluar nilai tengahnya. Terus selanjutnya modus, menampilkan tulisan modus, di sini menampilkan data yang sudah diurutkan. Terus ada tabel frekuensi yang berfungsi untuk menampilkan apakah data itu ada yang sama atau tidak. Di sini kita menggunakan integer frac sama dengan new integer panjang, yaitu perulangan integer count sama dengan 0, terus elemen sama dengan data i.
Jadi jika data di sini juga ada perulangan integer D. Jadi jika ada data J sama dengan elemen, maka count di plus atau di increment. Terus data frag I sama dengan count, ditampilkan count tambahkan kosong, terus count sama dengan 0 atau di reset atau meresetnya. Di sini integer max untuk menentukan nilai frekuensi yang tertinggi, yaitu jika frekuensi I lebih dari nilai max, maka nilai max sama dengan data frekuensi I. Untuk menentukan status, jika nilai di sini string status, yaitu untuk menentukan status. Jika nilai max sama dengan 1, maka statusnya tidak ada modus. Tetapi jika tidak, maka nilai I di perulangan, jika nilai max sama dengan data frekuensi frek I, maka nilai di increment, terus data modusnya ditampilkan, yaitu yang ada pada data I. Jika masuk ke dalam sebuah perumpamaan, jika nilai sama dengan 1, maka statusnya modus. Jika nilai sama dengan 2, maka statusnya bimodus. Dan jika nilai lebih dari 2, maka statusnya multimodus. Di sistem output yang terakhir di sini adalah menentukan status dari modus tersebut, apakah modus, bimodus, ataukah multimodus. Mari kita run. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data yang diberikan oleh dosen saya. Ya, yang pertama kita menggunakan jumlah data itu 5, yaitu ganjil. Totalnya ada 24. Terus 24 dibagi dengan 5, maka 4,8. Ini data yang belum dia urutkan, ini yang sudah diurutkan. Mediannya karena data tersebut jumlahnya ganjil, maka mediannya langsung nilai tengahnya langsung ketahuan, itu 5. Terus ini menampilkan data yang sudah diurutkan kembali. Tabel frekuensi di sini yaitu menentukan apakah data tersebut ada yang sama, double atau tidak, yaitu jika tidak ada maka akan tampil satu-satu seperti ini. Frekuensi tadi yaitu 1, maka jika 1, status modusnya itu tidak ada modus. Untuk yang ganjil. Adapun untuk yang genap, di sini jumlah datanya 6, genap. Terus totalnya 31. Jadi untuk menentukan rata-rata 31 dibagi 6 sama dengan 5,1666 sampai dan seterusnya. Data sebelum diurutkan, data setelah diurutkan. Karena di sini genap, maka mediannya itu ada 2. Ini tengahnya itu 7 dan 4. Jadi 7 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 5. Terus tabel frekuensinya 11. Karena tidak ada yang sama, maka nilai tertingginya itu 1. Statusnya tidak ada modus. Untuk yang ada modusnya. Ya, jumlah datanya ganjil 5, totalnya 132. Jadi 132 dibagi dengan 5 sama dengan 26. Terus di sorting, ini data yang belum diurutkan, ini data yang sudah diurutkan. Karena ganjil maka nilai tengahnya mediannya langsung ketahuan, yaitu 22. Di sini karena 22 yaitu ada 2, maka di tabel frekuensi akan muncul 2, yaitu frekuensi tertinggi yaitu adalah 2. Jadi data modus yaitu 22, karena 22 memiliki 2 atau muncul 2 kali, jadi status adalah modus untuk yang ganjil. Sedangkan untuk yang genap, ada 6, jumlah data ada 6, totalnya 1209. Jadi untuk menentukan rata-rata 209 dibagi dengan 6 sama dengan 34,8333336. Untuk sortingnya itu nilai yang belum diurutkan, di sini untuk nilai yang sudah diurutkan. Karena di sini genap jumlahnya, maka medianya untuk menentukan nilai tengahnya ada 2, yaitu 44 dan 33. Jadi 44 ditambah dengan 3 dibagi dengan 2. Karena terus dicari apakah ada yang sama pada tabel frekuensi. Jika ada maka akan muncul 2 seperti ini.
yaitu 2 karena 44 di sini ada 2 kali. Jadi frekuensi tertinggi adalah 2, data modusnya 44, jadi statusnya adalah modus. Untuk mencari yang ada bimodusnya, kita menggunakan ganjil dan genap. Jadi jumlahnya 5, totalnya ada 116, terus 116 dibagi dengan 5, 23 sebelum sesudah diurutkan. Karena ganjil nilai mediannya langsung keluar. Di sini data yang sudah diurutkan. Terus di sini menentukan apakah data ada yang sama atau tidak. Jika ada maka akan muncul 2, jika tidak ada akan muncul 1. Terus karena ada 2-nya, jadi frekuensi tertinggi adalah 2, data modus yang keluar 2-nya ada 2 kali, jadi data modusnya adalah 23 dan 24. Karena 23 dan 24 yaitu keluar angka 23 dan 24 keluar 2 kali, maka statusnya adalah bimodus. Sedangkan untuk yang genap, jumlahnya 6, totalnya 148, jadi 148 dibagi dengan 6 sama dengan 24. Sebelum sesudah diurutkan, karena genap maka ada 2 yaitu 26 dan 25, maka ditambahkan lalu dibagi dengan 2. Untuk menentukan modus tidaknya, jadi di sini data yang sudah diurutkan, ditentukan frekuensinya dulu, apakah ada yang sama atau tidak. Karena ada yaitu maka akan muncul angka 2. Jadi frekuensi tertinggi itu 2. Data modusnya ada 22 dan 26. Jadi statusnya bimodus karena ada 2. Data modusnya ada 2. Jika 1 modus, jika ada 2 bimodus. Dan untuk percobaan yang multi modus, di sini jumlah data ada 7 ganjil, yaitu totalnya ada 241. Jadi untuk menentukan rata-rata 241 dibagi dengan 7 sama dengan 34,428 dan seterusnya. Di sini data yang belum diurutkan, di sini data yang sudah diurutkan. Karena ganjil maka nilai tengahnya langsung muncul yaitu 34. Di sini data yang sudah diurutkan, di sini tabel frekuensi untuk mencarikan apa ada yang sama. Karena ada 2-nya, jadi frekuensi tertinggi yaitu 2. Terus data modus 33, 34, dan 36. Karena ada 3, jadi status modusnya yaitu multimodus. Untuk yang ganjil, sedangkan untuk yang genap, yaitu ada 10, jumlahnya 10, totalnya ada 341, 341 bagi 10 sama dengan 34. Di sini data yang belum diurutkan, data yang sudah diurutkan. Karena genap maka nilai tengahnya ada 2 yaitu 35 dan 324, maka ditambahkan lalu dibagi dengan 2. Sama dengan 34. Di sini data yang sudah diurutkan, di sini tabel frekuensi untuk menentukan apakah ada yang sama atau tidak. Jadi karena ada yang sama maka frekuensi tertinggi ada 2 karena di sini ada 2-nya. Terus data modus 33, 35 dan 36. Karena ada 3, data modusnya itu status modusnya yaitu menjadi multimodus. Ya, sekian penjelasan saya dari tugas 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.